Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudiana dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang panduan keselamatan kerja yang berhubungan dengan listrik. Keselamatan kerja listrik adalah keselamatan yang berhubungan dengan alat, bahan, proses, tempat atau lingkungan, dan cara-cara melakukan pekerjaan. Tujuan dari keselamatan kerja listrik adalah untuk melindungi tenaga kerja atau orang-orang dalam melaksanakan tugas-tugas atau adanya tegangan listrik di sekitarnya, baik dalam bentuk instalasi maupun jaringan. Prosedur keselamatan kerja yang berkaitan dengan listrik yang dapat diterapkan antara lain yang pertama, buat izin untuk overhead power line. Langkah yang pertama adalah buat izin untuk overhead power line. Yang kedua, gunakan ELCB. Kedua, gunakan ELCB atau Earth Line Circuit Breaker. Peralatan yang berfungsi mengalirkan sengatan listrik dengan cara mengalirkan arus ke tubuh menuju grounding. Yang ketiga, pasangi seluruh sirkuit dengan pelindung ELCB. Yang ketiga, pasangi seluruh sirkuit dengan pelindung ELCB. Sirkuit yang dilindungi oleh ELCB harus diuji setiap 6 bulan sekali. Keempat, periksa cek tank validasi. Yang keempat, periksa cek tank validasi. Sebelum memakai alat listrik, portable harus melakukan visual inspection atau inspeksi kasat mata. Dengan memeriksa cek tank validasi, barangkali ada kabel terkelupas dan lain-lain. Yang kelima, melakukan tagging per 3 bulan sesuai standar internasional. Mengecek semua peralatan per 3 bulan, lalu tagging alat yang masih layak pakai. Dan yang keenam, menutup peralatan listrik dengan panel. Yang keenam, menutup peralatan listrik dengan panel. Ini bertujuan untuk mengamankan peralatan listrik yang tidak memadai. Ada beberapa tips untuk bekerja listrik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lakukan inspeksi visual pada semua peralatan listrik portable. 2. Gunakan hanya peralatan listrik dengan tag yang valid. 3. Alat yang rusak di tag out of service. 4. Jangan mengganti fuse dengan kawat. 5. Personal berkualifikasi saja yang boleh memperbaiki alat listrik. Dan yang keenam, jangan sentuh kabel listrik yang jatuh atau tergeletak. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.